Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, selamat malam. Malam ini kita akan menyelamai ombak yang tengah mengguncang lautan besar Nahdlatul Ulama. Di satu sisi, polemik tentang nasab Alawi kembali mencuat dan mengguncang fondasi otoritas keagamaan di kalangan elit. Di sisi lain, muncul kontroversi tentang tambang dan keberpihakan organisasi keagamaan terhadap isu-isu ekologi dan keadilan sosial. Apakah ini hanya gejala biasa dalam dinamika organisasi atau ada persoalan yang lebih dalam? Soal etika kepemimpinan, integritas moral, dan posisi NU dalam menghadapi tantangan zaman. Untuk itu malam ini kita hadirkan tokoh-tokoh yang sudah tidak asing lagi, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, pengkaji nasab yang selama ini vokal soal otoritas keagamaan dan klaim nasab Alawi. Kemudian Kiai Haji Ubaidillah Tamanmunji, Direktur Eksekutif As-Sufah Institute, yang juga mengawal isu nasab ini. Kemudian Dr. Ribut Nurhuda dan Soleh Basari nanti ikut dalam percakapan. Kiai Imad tadi sudah masuk, mungkin ada kendali tentang koneksi. Baik, kita mulai saja tentang tema kali ini. Tema kali ini kita akan mengupas tentang Kiai Imad sudah masuk. Membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang, tema yang kali ini. Jadi kita akan membaca ombak bukan hanya soal memandang gelombang, tapi tentang menangkap arah angin, memahami riak-riak kecil, dan menebak badai yang mungkin datang terjadi. Baik, saya ke Kiai Ubed. Kiai Ubed, tadi sore saya juga sudah podcast dengan Erlangga pribadi, dosen Universitas Erlangga, tentang statement Gus Ulil yang mengatakan bahwa menolak tambang kurang lebihnya adalah memiliki paham Wahabisme. Ini kita tadi coba menguliti tentang terminologi seperti itu. Baik, tentang Kiai Ubaidillah, dalam konteks keumatan dan keadilan sosial, bagaimana Anda melihat relasi antara spiritualitas dan perjuangan lingkungan? Ini mungkin perlu dielaborasi, karena saya lihat Anda juga sangat concern itu terhadap polemik ekologi ya. Kalau tidak salah itu pernah membuat buku ya, itu ya, tentang ekologi lingkungan. Menarik ini kan ya, tekstualitasnya dengan statement Gus Ulil ya. Silakan Kiai Ben, nanti disambung oleh Kiai Imad ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Fenomena apa yang telah menerpa atau gurita pertambangan menerpa PBNU itu sangat rumit, Mas. Sehingga saya belum melakukan riset meskipun kecil-kecilan untuk harus saya respon. Sehingga secara akademik saya perlu hati-hati untuk merespon hal ini. Tetapi setidaknya saya sudah memiliki gambaran, Mas. Melihat fenomena PBNU, bagaimana konteks masyarakat grassroots arus bawah ini, dalam konteks ini warga Nahdlatul Ulama. Karenanya saya ingin lebih fokus dalam podcast malam ini pada warga NU yang telah melakukan reorientasi dengan cerdas. Paling tidak ada 5 kecerdasan warga NU memahami dua fenomena sekaligus, yaitu fenomena tentang tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang cukup membebaskan dan mencerahkan, dan fenomena tentang pertambangan. Di sini ada 5 poin, Mas. Poin pertama, warga NU tetap mencintai Islam sebagai dinun hanif. Dan yang kedua, warga NU dalam konteks konsep madzhab pemikiran dan sandaran keilmuan tetap kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sedangkan dalam konteks gerakan
sangat kontekstual dengan pendekatan historis dan kearifan lokal, Mas. Nah, poin kedua ini melahirkan 3 konsekuensi logis yang menarik. Konsekuensi pertama dari poin yang kedua terkait dengan tetap berpegang pada konsep mazhab pemikiran dan sandaran keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, itu konsekuensi pertama adalah menerima tesis Kiai Imad bukan karena semata-mata nasab ba'alwi, tetapi bukan semata-mata nasab ba'alwi yang telah melakukan interpolasi nasab ke Nabi Muhammad SAW, tetapi juga karena warga Nahdlatul Ulama itu merasakan betul ada kerusakan sejarah atau perlunya menguatkan sejarah Islam Nusantara yang telah dibelokkan oleh banyak oknum klan Ba'alwi dari panggung ke panggung yang sangat hadromautism, yang sebenarnya sudah lama disinggung oleh Pak Karno, tetapi memuncak di 10 tahun terakhir ini, nyaris final itu, glorifikasi itu, interpolasi itu. Tetapi sebelum terjadi final, ternyata Allah menggerakkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman untuk membuat tesis itu, sehingga runtuh dalam waktu yang sangat singkat, 2 tahun, perbandingannya 1 abad lebih. Itu sesuatu yang luar biasa, itu betul-betul anugerah Allah untuk mengembalikan eksistensi Islam Nusantara antara Islam dan kearifan lokal yang penuh keragaman, keanekaragaman, dan penuh harmonis. Ini konsekuensi pertama dari konsep mazhab pemikiran dan sandaran keilmuan As-Swadjah An-Nahdliyah yang tetap dipegang oleh warga Nahdien tadi, Mas. Konsekuensi yang kedua tentang pertambangan sudah jelas, Mas. Konsep NU tidak anti tambang, tetapi harus melihat dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sampai adanya pertambangan itu terjadi idza. Idza itu sesuatu yang membahayakan, membuat bahaya atau merusak sistem kosmologi antara relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan manusia, dan relasi manusia dengan lingkungan. Ini jangan sampai rusak. Kalau terjadi idza atau malapetaka atau sesuatu yang menghancurkan sistem kehidupan umat atau kerusakan lingkungan, itu tentu akan berdampak kepada generasi yang akan datang, Mas. Dan ini membahayakan. Mungkin di era kita belum terasa, tapi di anak atau cucu kita akan merasakan dampak lingkungan akibat pertambangan yang mengakibatkan adanya idza yang tidak segera dihentikan. Karenanya pertambangan boleh, tetapi harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Jangan sampai terjadi idza, sesuatu yang mengakibatkan malapetaka, kerusakan lingkungan yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup untuk generasi kita yang akan datang, Mas. Ada poin ketiga yang disadari warga Nahdien terkait dengan fenomena gurita pertambangan yang menerpa PBNU dan sekaligus tesis Kiai Imaduddin Utsman yang betul-betul membuat shock dalam tanda kutip kelompok-kelompok yang selama ini melakukan glorifikasi dan interpolasi, yang justru notabene dalam tanda kutip dapat dukungan dari beberapa oknum di lingkungan PBNU yang justru secara pribadi tidak ada hubungannya dengan PBNU, justru terkait dengan pertambangan ini. Ini ada poin yang terakhir ini yang menjadi titik kesadaran warga NU. Akhirnya warga NU tetap bagaimana membangun eksistensi dan terus melakukan reorientasi tanpa dipengaruhi oleh elit PBNU, tetapi tetap mencintai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Nah, bentuk cinta itu tidak hanya kartu nama organisasi NU, Mas, tapi hadroh-hadrohnya warga NU itu tetap kepada Mbah Hasyim Asy'ari, kepada sanad-sanad ulama-ulama Nahdlatul Ulama sampai para tabiin, sahabat, dan itu terus terbaca terus itu, Mas. Dan yang menarik secara keilmuan, warga NU saya lihat masih memiliki kesadaran, baik kesadaran yang disadari secara perspektif maupun kesadaran yang disadari dalam konteks perilaku kehidupan sehari-hari. Apa itu kesadaran itu? Yaitu yang pertama, warga NU tetap memiliki satu kekuatan, arti pentingnya instrumen menjalankan hubungan, menjaga atau menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, arti pentingnya Islam sebagai agama itu betul-betul mengajarkan bagaimana dalam diri kita itu tetap terjadi keseimbangan antara relasi rohaniyah dengan qalbiyah, dengan akliyah, dengan nafsiyah yang betul-betul mutmainnah. Dan ini yang seharusnya dipegang oleh elit PBNU yang menangani bidang agama sebenarnya. Sehingga bagaimana elit PBNU yang menangani bidang agama itu betul-betul mengetahui tujuan edukasi kepada masyarakat bahwa hidup ini itu ada hubungannya dengan Allah dan kemanusiaan. Hidup ini itu ada hubungannya dengan islahun nufus, antara roh, qalb, akal, dan nafas yang mutmainnah, sehingga tidak jatuh pada gurita pertambangan. Meskipun tidak ada hubungannya dengan PBNU, tetapi perilaku personal ini sangat berdampak pada image masyarakat. Tetapi karena warga NU memiliki kematangan perspektif maupun karakter ke-NU-an, maka tidak terpengaruh terhadap fenomena pemberitaan ini, Mas. Masih tetap kuat dalam konteks alaqatul ilahiyah wal insaniyah islahun nufus. Dan yang terakhir, Mas, di tingkat grassroots warga NU, selain bagi yang akademisi mereka paham perspektif ini, tapi dari warga yang grassroots di bawah juga memahami perilaku ini. Apa itu? Yaitu al-islah lillah walil makhlukat walil insan walil nasi ajma'in, katakan begitu. Artinya menjaga keseimbangan kosmologi antara hidup, tentang arti pentingnya hidup menjaga relasi suci dengan Allah, arti pentingnya hidup menjaga relasi suci antar manusia, dan menjaga relasi suci dengan lingkungan. Nah, kesadaran masyarakat NU yang luar biasa ini, baik secara perspektif yang dimiliki oleh warga NU yang akademisi, maupun secara perilaku yang dimiliki oleh warga NU yang di luar dunia akademik, artinya masyarakat biasa pada umumnya, ini tidak terpengaruh dengan kondisi oknum-oknum elit PBNU yang telah masuk dalam gurita pertambangan. Sehingga kita sadar betul, meskipun ada berita-berita yang mengaitkan personal yang terkait dengan pertambangan, dengan PBNU, tapi kita tetap sadar bahwa itu tidak ada hubungannya dengan organisasi. Tetapi meskipun begitu, sebagai warga NU tetap jujur saja, mereka yang secara personal tidak ada hubungannya dengan PBNU, ada hubungan terlibat dalam konteks pertambangan, itu harus dipecat dari PBNU, Mas. Karena kalau nggak dipecat, nanti dampaknya kesannya PBNU melindungi person ini. Sementara masyarakat memahami arti pentingnya kemanusiaan, ketuhanan, relasi keseimbangan antara roh, qalb, akal, nafas, dan bagaimana menjaga keseimbangan kosmologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Masyarakat pahami ini, tapi yang menjadi ada elit PBNU yang notabene bidang agama, tapi tidak memahami fenomena ini. Ini berbahaya sekali. Makanya titik kesadaran masyarakat ini berharap biar betul-betul fenomena gurita pertambangan ini tidak dikait-kaitkan dengan PBNU, personal ini harus dipecat. Karena ini jelas-jelas mengizinkan atau mengabsahkan al-idza, sesuatu malapetaka atau sesuatu yang merusak lingkungan. Ini betul-betul berbahaya, meskipun
warga NU paham bahwa sosok ini tidak ada hubungannya dengan organisasi. Tetapi ketika sosok ini tidak dipecat dari pengurus PBNU, notabene dia bidang agama, itu nanti akhirnya tidak hanya warga NU, masyarakat Indonesia pada umumnya juga akan mengait-ngaitkan dengan PBNU. Ini bahaya untuk PBNU. Kasihan organisasinya, Mas. Oke. Iya. Termasuk Iya, oke. termasuk yang terakhir, Mas. Ada pernyataan elit PBNU juga yang seolah-olah mengait-ngaitkan mereka yang kritis terhadap lingkungan dikait-kaitkan dengan Wahabi lingkungan. Ini juga problem. Terminologi yang justru membuat persepsi masyarakat yang akan mengait-ngaitkan ini dengan PBNU. Ini harus segera diklarifikasi. Sehingga elit-elit PBNU harus berpikir secara cerdas. Mereka ini pengurus PBNU harus betul-betul memahami relasi suci kosmologi, relasi kemanusiaan dan ketuhanan, relasi kosmologi Tuhan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saya sedikit menggarisbawahi bahwa masalah tambang yang menyeret daerah Raja Ampat kemarin menjadi protes keras dari lingkungan, aktivis lingkungan, Greenpeace, kemudian juga ada 4 izin usaha tambang yang dicabut kecuali PT GAG yang itu merupakan anak perusahaan dari Antam. Dan di situ ada sosok Gus Fahrul sebagai komisarisnya. Kalau kita melihat bahwa PT Tambang GAG itu tidak dibekukan, kemudian dilihat dari perspektif manapun itu tidak tidak menyalahi aturan yang ada. Itu yang saya baca dari pemberitaan. Tetapi ini menarik, Kiai Ubed mencoba untuk lebih kritis gitu ya. Di dalam NU katakan fikih lingkungan. Di dalam fikih lingkungan itu kan masalah tambang kan tidak haram. Ini gitu kan ya, ada yang berpendapat begitu. Bagaimana ada teks bahwa alam dan seisinya adalah bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, saya tidak setuju memang dengan kata-kata eksploitasi. Bagaimana ketika tambang itu dilakukan di area yang itu dilindungi sebagai zona hijau seperti Raja Ampat, kan itu tidak boleh, tidak ada pertambang di situ. Nah, yang kita tahu bahwa kita belum ke Raja Ampat, ya Ubed gitu ya. Apakah PT GAG itu memang dekat dengan Raja Ampat, masuk kawasan yang dilindungi, atau memang di luar, tetapi beritanya di luar. Nah, kembali lagi, sebetulnya ketika seseorang pengurus PBNU katakan menjadi komisaris, mestinya ini adalah kabar baik, bahwa ketika menjadi komisaris berarti dia bisa mentasarufkan pundi-pundinya atau dari hasil pendapatannya untuk umat, katakanlah begitu, mungkin perspektifnya begitu. Ini lagi-lagi menjadi kritik tajam dan bulan-bulanan di media sosial. Yang kedua, ketika Gus Ulil mengatakan bahwa tadi saya podcast juga mengatakan bahwa yang menolak tambang itu bisa jadi memiliki paham Wahabisme. Wahabisme kan suka melarang ini itu. Greenpeace itu kan melarang ini itu. Tidak boleh ini eksploitasi hutan, tidak boleh eksploitasi alam dan sebagainya. Nah itu, ini menjadi sebuah polemik, ada perdebatan. Mungkin saja kalau ini tidak disampaikan oleh seorang Ulil Absor Abdallah sebagai ketua PBNU, ini tidak akan jadi masalah. Ada yang membaca bahwa ini adalah Gus Ulil mencoba mengalihkan isu dari persoalan ekologis ke dalam ideologis. Ini kan kalau kita mendengar kata-kata Wahabi, itu kan identik dengan sebuah paham puritanisme, melarang ini itu, tidak boleh ziarah, tidak boleh ke kubu tahlil, tidak boleh macam-macam gitu kan ya. Nah, ini akan berdampak kepada delegitimasi kepada aktivis lingkungan, termasuk Kiai Ubed. Kiai Ubed mestinya tersinggung karena Kiai Ubed termasuk salah satu penggiat lingkungan. Jadi ketika concern terhadap lingkungan, maka bisa jadi
karena daerah Kiai Ubed itu kemarin masalah apa itu? Masalah semen ya? Semen, Semen Mas. atau apa? Industri semen, Mas. Iya, ya masalah semen itu kan ya. Ketika masuk di situ berarti kan tidak pro terhadap sebuah modernitas. Yang kedua, memandang teks alam itu tidak boleh dieksploitasi itu secara kaku. Nah ini sebetulnya interpretasi ini yang harus didekonstruksi gitu kan, Kiai Ubed ya. Nah mungkin Kiai Ubed mencoba gitu kan ya. Saya tidak melihat ada kesalahan Gus Fahrur sebagai komisaris secara institusional gitu ya. Saya bukan tidak sedang membela Gus Fahrur ya, tetapi dalam konteks relasi di sini PT GAG itu tidak menyalahi sebuah persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah sehingga izinnya tidak dicabut. Saya tidak tahu apakah ini karena kepentingan karena milik Antam, milik negara sehingga tidak dicabut atau mungkin memang benar bahwa PT GAG itu memang di luar dari zona hijau itu. Silakan Kiai Ubed. Nanti akan kelihatan bukan karena izin itu dicabut atau tidak dicabut, Mas Yusuf. Karena persoalan izin itu kan persoalan transaksional antar elit capital yang saya sebut dengan istilah unholy alliance. Dalam sistem capital itu akan terjadi yang namanya unholy alliance, Mas, kerjasama busuk antara penguasa, bourgeois, dan capital. Nah, bourgeois ini orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli agama, tokoh, dan lain sebagainya, yang disegani masyarakat dan penguasa. Makanya saya melihat sistem pertambangan itu tidak dari apakah izinnya dicabut atau tidak dicabut, Mas Yusuf. Karena dicabut atau tidak dicabut itu sangat terkait dengan unholy alliance atau sistem transaksional kepentingan kapitalisme global, Mas. Tapi saya melihat dari dampak yang dirasakan masyarakat sekitar, Mas Yusuf. Terjadi iza atau tidak? Kalau masyarakat bawah itu kan masyarakat kecil, Mas. Biasanya tidak bergolak kalau tidak terjadi permasalahan. Iza, kerusakan lingkungan yang berdampak buruk kepada manusia, bahkan hubungannya dengan Allah, hubungan antar manusia dengan hubungan dengan lingkungannya. Itu kalau tidak terjadi iza, masyarakat itu tidak jerit. Ibarat cacing itu, Mas, kalau dibiarkan lewat begitu saja, itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau cacing itu diinjek, ya molet juga, Mas. Bergeliat juga. Artinya, dalam konteks pertambangan, itu kita tidak boleh hanya melihat dari sistem perizinannya, Mas. Apakah dicabut atau tidak dicabut. Tapi dari lingkungan sosial, lingkungan masyarakat itu yang menjadi pertimbangan utama. Jadi, tadi saya katakan, pertambangan itu boleh. Di NO boleh. Tetapi, jangan sampai pertambangan itu berdampak sampai terjadi iza. Iza itu kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu tidak dilihat dari perizinan, apakah diizinkan atau dicabut, tidak dilihat dari itu, Mas. Kerusakan lingkungan itu dilihat dari real fakta lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat itu, Mas. Nah, masyarakat itu sudah menjerit sekarang ini. Yang bisa berbicara ini bukan mereka yang sedang transaksional, yang bisa bicara atas jeritan masyarakat yang terkena dampak lingkungan, ya para aktivis lingkungan, termasuk saya ini, Mas. Saya merasakan itu. Ada beberapa orang yang juga nelpon saya itu, Mas. Oke, ya. Itu. Terima kasih, Mas. Oke, jadi Anda bisa sepakat bahwa semestinya PBNU itu berada di luar sistem bisnis pertambangan, sehingga ketika memberikan sebuah fatwa atau katakan memberikan sebuah summary atau fikih lingkungan lah, katakan fikih lingkungan ABC atau fikih peradaban itu lebih bisa netral. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi ketika kita berada di ruang netral, katakan PBNU pengurusnya tidak ada yang terlibat sebagai komisaris di salah satu PT pertambangan, itu akan lebih objektif melihat persoalan secara jernih. Salah satunya kita sebetulnya mengharapkan bagaimana di tengah polemik kemarin tambang muncul kaidah-kaidah fikih tentang tambang dari PBNU. Tetapi yang terjadi ketika Gus Ulil Absor Abdallah di salah satu stasiun televisi itu mengatakan nadanya, saya tadi podcast itu sebuah logika falasi. Logika falasi itu artinya tidak seimbang, menarasikan
seorang aktivis lingkungan atau katakan Greenpeace itu sebagai aktivis lingkungan itu punya pemikiran Wahabisme. Wahabisme itu akan kembali ke teks. Nah, ini dilarang ini itu. Kemudian di sini Gus Ulil mungkin memaknai sumber daya alam itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jangan lagi pemurnian bahwa alam, biarkanlah alam seperti itu. Nah, mungkin dalam konteksnya seperti ini. Tapi kalau saya Kiai Ubed, banyak yang mengkritik bahwa ketika Gus Ulil tidak berada di struktur PBNU, maka pemikiran-pemikirannya atau statement-statementnya itu tidak akan menjadi riuh di media sosial. Tetapi karena dia statusnya, maka ini menjadi sebuah perhatian utama. Kemana sebetulnya NU ini, kapal besar NU itu berlayar. Ini banyak yang menyatakan seperti itu. Oke, mungkin sedikit saja Ki Ubed, nanti langsung ke Ki Imad. Silakan Ki Ubed. Ya Mas, jadi di dalam Al-Quran istilah kafir itu banyak maknanya Mas. Di antaranya konteks kafir dalam Al-Quran itu adalah mereka yang merusak lingkungan Mas. Sampai dalam perang dalam sebuah perang Badar, Nabi pernah berpesan agar tidak menebangi pohon sembarangan. Jangankan begitu Mas, memetik buah yang masih mentah, itu saja kalau bukan untuk kepentingan atau memotong tangkai pohon, kalau bukan untuk kepentingan kerapian atau kepentingan lingkungan, itu saja tidak boleh Mas. Karena satu pohon itu 1000 jiwa. Makanya orang dulu itu mengatakan jangan tebang pohon itu, nanti penunggunya marah. Itu perspektif budaya masa lalu. Perspektif sekarang jangan tebang pohon itu karena satu pohon 1000 jiwa. Lah, pertambangan ini sangat terkait dengan sistem lingkungan yang harus dijaga. Sehingga mereka yang merusak lingkungan justru ada konteks makna kafir bagi mereka yang merusak lingkungan. Maka saya tidak paham mengapa seorang mantan aktivis liberal yang notabene kritis dalam konteks berpikir di zamannya, sekarang ini tiba-tiba menuduh mereka yang kritis terhadap lingkungan untuk menjaga keseimbangan kosmologi dan kelangsungan ekologi, justru dikatakan Wahabi. Seolah-olah sesuatu yang bersifat historis, sesuatu yang bersifat kosmologis, ekologis, dikait-kaitkan dengan sesuatu yang terkait dengan ideologis. Ini kan problem besar dalam pemaknaan terhadap antara teks yang dipahami dengan konteks realitas kosmologi dan ekologi itu sendiri, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, ya sebetulnya itu yang ingin saya katakan bahwa ketika PBNU di luar ring permainan atau di luar ring tambang menambang, maka akan muncul seperti fatwanya Kiai Ubed. Bahwa muncullah bahwa satu pohon itu kan ya akan menghilangkan berapa jiwa. Sebetulnya ini yang kita rindukan loh di tengah polemik ini, karena dari sisi penelitian katanya tidak ada lokasi tambang itu yang kembali hijau, kembali bisa dinikmati lingkungannya. Ini yang menjadi problem. Kemarin polemiknya di situ antara Gus Ulil dengan Greenpeace. Baik, terima kasih Kiai Ubed. Kira-kira mudah-mudahan selanjutnya saya juga mendengar kata-kata bijak tentang lingkungan dari PBNU ya. Mudah-mudahan kita doakan saja Kiai Ubed ya. Terima kasih. Baik, saya ke Kiai Imad. Kiai Imad, tempo hari ini sebetulnya kita akan podcast dengan Kiai Imad yang tempo hari itu tentang instruksi PBNU. Jadi saya masih tergelitik ini karena Ki Imad sebagai salah satu pengurus teras di PWI, yaitu tentang surat instruksi PBNU yang bunyinya saya tertarik dengan poin yang keempat kalau tidak salah. Jadi setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau taparuh dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab,
seperti perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, namun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Instruksi ini secara eksplisit menyebut PWILS. Nah, bagaimana tanggapan Kiai Iman? Ini surat ini resmi loh, ditandatangani oleh pengurus ketua umum PBNU, kemudian Rois Am, gitu ya, kemudian yang lainnya. Tetapi sebagai catatan ini jangan keras-keras ini, karena ada Rois Am segala ini, gituan ya. Jangan sampai kita kesemprit ini. Baik. Kiai Iman dan monggo. Banyak yang salah baca tentang instruksi PBNU itu. Banyak yang salah baca dan salah dalam memahami setiap frasa dan narasi yang terkandung di dalam instruksi 3975 itu. Sebelumnya saya sapa Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU, Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamamunji dari Trah Joko Tingkir, juga Mas Yusuf, Mas dari Trah Prabu Siliwangi. Ini kita harus sering-sering berkata tentang Trah kita yang begitu mulia, karena ada orang-orang rendah yang hari ini merasa jadi mulia. Ada kambing-kambing yang merasa jadi macan, sementara banyak macan-macan yang merasa dirinya kucing. Jadi sekarang kita perkenalkan ini dari Trah Joko Tingkir, Kiai Dr. Ubaidillah, ini dari Trah Siliwangi, Bapak Yusuf Mas, ini dari Trah Kiai Ageng Ngerang, Dr. Ribut Nur Huda. Demikian agar masyarakat kita mengetahui bahwa betul para tokoh-tokoh di Indonesia itu dan kebanyakan masyarakatnya merupakan dari orang-orang mulia di masa lalu hingga hari ini. Kemudian terkait dengan judul ngobrol kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa, membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang. Ini sudah masuk isti'arah tasrihiyah ini. Jadi sikap PBNU di dalam masalah tambang sudah jelas. Sikap PBNU di dalam masalah nasab sudah jelas. Dari surat instruksi itu, Kang Mas Yusuf, sudah jelas sebenarnya di mana PBNU berada dalam polemik nasab itu. Coba perhatikan baik-baik poin per poin, jangan hanya Mas Yusuf memperhatikan poin 4 yang ada frasa perjuangan Wali Songo Indonesia dan permusuhan. Tapi lihat di poin 1, poin 2, poin 3, ada beberapa hal yang sangat penting dan jarang menjadi perhatian. Pertama, tentang frasa, bahwa PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu di poin berapa itu? Ada frasa demikian. Nah, dari kata-kata instruksi dalam surat itu bahwa seluruh pengurus PBNU diinstruksikan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan, itu sudah jelas di mana PBNU berada. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini tentang ilmu pengetahuan nasab, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan DNA. Ahli-ahlinya bermunculan ketika polemik nasab ini ada. Nah, dari situ PBNU mengatakan, wahai para pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan nasab dan ahli nasab yang telah melakukan penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Wahai pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli sejarah yang menyatakan bahwa Ba'lawi tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Faqih Muqaddam tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Sohib Mirbat tidak tercatat dalam sejarah. Wahai pengurus PBNU di setiap tingkatan atau pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan
ahli-ahli DNA yang telah menyatakan bahwa Ba'lawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini poin berapa itu? Poin pertama atau poin kedua itu? Ada poin itu, Mas Yusuf. Kalau tidak salah itu saya nih di catatan saya ada di poin 2 itu. Iya. Di poin 2 bahwa seluruh Hanya pengurus perbedaan PBNU. pendapat. Ya. Coba bacakan, Mas Yusuf. Ini ya, poin 2 itu hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nah, ini. Nah itu multi kalimat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi yaitu mauqif ilmu pengetahuan. Bahwa junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Bahwa secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis, bahwa secara DNA dia mustahil sebagai turun Nabi. Ini seluruh pengurus NU di setiap tingkatan harus menjunjung tinggi itu dan menjunjung tinggi para ahli-ahlinya. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU di setiap tingkatan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Khatib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini. Bahwa satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini. Bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu poinnya yang harus dibaca oleh Mas Yusuf. Ini jangan bacanya permusuhan, PWI permusuhan aja. Nah, kemudian poin yang ketiga, Mas Yusuf, poin ketiga yang saya catat dari instruksi itu adalah ada frasa begini, entah itu di poin berapa, bahwa seluruh pengurus NU di setiap tingkatan tidak boleh mentolerir adanya upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Nah, menyalahgunakan nama Rasulullah ini sudah jelas. Orang-orang yang selalu menyalahgunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadinya siapa? Dari kelompok mana ini sudah jelas. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Siapa yang mencintai Ba'lawi maka sama dengan mencintai Rasulullah. Siapa yang membencinya sama dengan membenci Rasulullah. Mereka lah kaum Ba'lawi yang senantiasa selama ini membawa dan menyalahgunakan nama Rasulullah. Jadi instruksi PBNU itu untuk Ba'lawi. Nah, kemudian ini yang Mas Yusuf ini suka ngompor-ngomporin, manas-manasin PWI bahwa dianggap PWI ini adalah dibentuk untuk permusuhan. Mas Yusuf, di dalam Al-Quran, perasa permusuhan itu adalah perasa positif. Perasa yang telah ditulis Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Jadi menjalankan permusuhan dengan setan itu adalah perintah Tuhan. Menjalankan permusuhan dengan setan adalah perintah Tuhan dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali
mendengarkan bahwa menjalankan permusuhan dengan setan adalah perintah Tuhan. Kemudian dengan adanya kalimat bahwa PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dibentuk untuk menjalankan permusuhan, yang kalimat itu terdapat dalam instruksi PBNU yang sah ditandatangani oleh Rais Am, Katib Am, Sekretaris, Ketua Umum dan Sekretaris, ini menunjukkan bahwa PWI-LS dilegalisasi oleh PBNU sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan kepada kaum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, sebenarnya dia bukan keturunan Nabi. Kaum yang mengaku-ngaku sebagai orang Arab, tapi sebenarnya dia bukan orang Arab. Kaum yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah, padahal dia jauh daripada ajaran Rasulullah. Jadi dibentuk untuk permusuhan semacam itu sesuatu yang positif. Perasa dalam Al-Quran. Fattakhiduhu, ini perintah Tuhan, Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf kayak nggak seneng ini, ada perintah Tuhan untuk memusuhi setan. Nih, inna syaitana lakum aduun. Saya ulangi lagi ini. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jalankan permusuhan itu dengan setan. Nah, ini seakan-akan PBNU telah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk terus menjalankan permusuhan terkait orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, padahal dia bukan turunan Nabi. Nah, itu Mas Yusuf dari tentang instruksi itu. Nah, saya juga tertarik itu untuk mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubedillah itu tentang tambang itu, Mas Yusuf. Sebentar, Kiai. Sebentar dulu. Ini saya cuma menambahkan ya. Saya mumpung teringat ini biar tidak ini. Ini banyak yang melihat bahwa instruksi ini membela nasabah Alawi. Ternyata setelah saya cek kalimat per kalimat, tidak ada narasi di sini tentang mengakui bahwa Mbak Alawi adalah keturunan Rasulullah gitu ya. Ini di sini nih. Dari perasa surat instruksi ini sama sekali tidak ada gitu kan ya. Ini adalah surat instruksi agar seluruh Nahdlatul Ulama atau warga NU untuk menjaga persatuan. Saya cari-cari gitu kan ya. Karena ketika saya berdebat di sebuah grup, WA grup itu, ada yang mengatakan itu benar gitu kan ya. PWNU, kenapa munculnya instruksi ini? Biar warga NU tidak menjadi mukimat gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, itu tidak ada itu kan ya. Bahwa narasi yang menyebutkan bahwa PBNU fatwanya atau statementnya itu mengakui bahwa Mbak Alawi adalah tuturan Rasulullah. Ini menurut saya ini hampir sama lah dengan Kiai Imad gitu kan ya. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa di PBN itu masih banyak orang baik dan mayoritas orang cerdas. Banyak, walaupun ada yang terinfeksi tambang, itu tapi mayoritasnya orang cerdas dan orang baik. Dan cara membuat surat yang indah itu mereka tahu. Dan apabila kemudian surat itu dipahami berbeda, itu salah yang memahaminya. Tetapi surat instruksi PBNU itu apabila kita resapi dengan tenang, isinya memang demikian. Bahwa satu, PBNU menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. PBNU tidak mentolerir adanya upaya orang-orang yang merendahkan harkat martabat manusia. Seperti tentang adanya sebuah qadiyah, prasa, muda'ah, bahwa satu Habib yang bodoh
itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tidak mentolerir upaya-upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Dan terkait permusuhan itu yaitu perasa Al-Quran, demikian. Jadi makanya PBNU tidak merasa bahwa dia mendiskreditkan PWI, karena memang PWI ini dibentuk dalam semangat masyarakat Nusantara, wabil khusus warga NU, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Karena dengan pengakuan bahwa mereka cucu Nabi itulah banyak korban-korban di bawah warga NU yang banyak yang kena ekses daripada pengakuan Ba'lawi sebagai cucu Nabi itu. Demikian. Baik, lanjut. Tadi akan menambahkan dari statement Kiai Ubed bagaimana maksudnya? Iya, memang di dalam masalah tambang itu kan ada madhab-madhab. Ada madhab Wahabi lingkungan, ada madhab Murji'ah lingkungan, ada madhab Ahli Sunnah lingkungan. Madhab Wahabi lingkungan punya dalil. Dalilnya adalah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kemudian Murji'ah lingkungan kayak Gus Olil itu Murji'ah lingkungan itu. Nah, Gus Olil sebagai Murji'ah lingkungan dia punya dalil juga. Dalilnya apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu dalilnya. Apa Murji'ah lingkungan seperti Gus Olil. Gus Olil itu perlu diketahui sepupu masih itu dengan Kiai Ubed ini. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kasus tambang ini madhab Ahli Sunnah itu Kiai Ubed, Gus Ribut, saya, ini madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Mas Yusuf saya lihat ini lebih ke Murji'ah lingkungan dengan Gus Ulil dari wajahnya ini. Bisa. Kelihatan gitu. Lanjut, nah, Kiai. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan ini dalilnya ada juga. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sisakan untuk anak cucu kita. Ada sustainability natural untuk my children and grandchildren. Untuk anak cucu kita di masa depan sisakan. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus. Ini adalah madhab Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan. Gus Ulil sebagai Murji'ah lingkungan wajar membela penambang-penambang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kemudian diambil manfaatnya. Greenpeace itu Wahabi lingkungan memang dia. Nah, ini bahaya juga. Murji'ah lingkungan ini bahaya, Wahabi lingkungan juga bahaya. Apa bahayanya? Ini orang-orang Eropa sudah lama mengeksploitasi alam tanpa ada interupsi dari kita. Ketika Eropa ini sudah habis sumber daya alamnya, giliran kita mau kaya raya, mereka melarang kita. Dan bisa ditengarai atau kita duga ada kepentingan negara-negara barat yang tidak ingin kita kaya raya juga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Madhab Wahabi lingkungan ini bahaya juga. Madhab Murji'ah lingkungan, awas Mas Ulil jangan sampai betul-betul jadi Murji'ah lingkungan. Mungkin sekarang masih setengah Ahli Sunnah wal Jamaah lingkungan lah. Tapi nampaknya akan mengarah kepada Murji'ah lingkungan. Murji'ah lingkungan itu serba boleh aja. Masalah nanti bukan Allah. Yang penting hari ini adalah kita nikmati apa yang telah dikarunikan oleh Tuhan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan kan. Jangan sampai kita sisakan, kita miskin, kemudian tiba-tiba kiamat. Ya kan? Siapa yang tahu kiamat akan datang kapan? Nah, ini madhab Murji'ah ini yang begini nih. Nah,
madhab kita adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang serba ada di tengah. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan. Sisakan, walaupun kita tidak yakin bahwa anak cucu kita ini akan menikmati, kita nggak tahu kiamat kapan, tetapi kita menghitung dengan sebuah asumsi bahwa anak cucu kita masih menikmati alam raya ini, kiamat belum tiba, maka ada sisa-sisa yang kita sisakan untuk mereka. Tapi sebenarnya juga begini juga, bagi madzhab Murji'ah lingkungan, sekarang kita tahu bahwa nikel itu bisa dijadikan sumber daya untuk misalnya energi. Dulu kita hanya minyak, dulu kita hanya tahunya bensin, minyak tanah, solar. Sekarang ada uranium dan lain sebagainya. Bisa jadi anak cucu kita 200-300 tahun yang akan datang itu bisa menemukan lagi energi yang lain, yang selain yang kita kenal hari ini, dan semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ini madhab Murji'ah lingkungan nih. Nah, minyak kita habisin hari ini karena Allah telah mempersiapkan energi lainnya. Nikel kita habisin hari ini, lingkungan. Toh masih banyak belahan bumi lainnya yang belum juga ditempati oleh manusia. Ini madhab Murji'ah lingkungan yang juga berbahaya, madhab Wahabi lingkungan berbahaya. Madhab yang harus kita ambil adalah madhab tawassut, yaitu yang berlandaskan dalil kulu washrobu wala tusrifu. Cuma begini, nanti sebelum Dr. Ribut yang akan memberikan kesimpulan dari semuanya tentang masalah membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang ini, saya teringat akan apa yang didauhkan Gus Dur di dalam Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo itu. Bahwa Gus Dur pernah ketemu dengan seseorang dari ketua PCNU yang merasa bahagia, ngomong sama Gus Dur, Gus, alhamdulillah PCNU kami dengan Bupati dekat. Gus Dur, kata Gus Dur ini dalam sambutan itu, walaupun dia itu tertawa, tapi hatinya menangis. Sejak kapan pengurus NU ingat Bupati tapi lupa kepada Tuhan? Dan saya kira ini semua terkait dengan dari awal bagaimana untuk melahirkan para pengurus-pengurus yang penuh dengan khidmah dan keikhlasan harus dimulai dari sistem pemilihan pengurus yang juga lebih mengutamakan keikhlasan. Nah, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pemilihan kita dalam NU ini membuka celah masuknya orang-orang yang bukan NU untuk ikut campur, karena sistem pemilihan di Nahdlatul Ulama yang begitu terbuka seperti partai politik. Saya mengusulkan untuk ke depan NU ini harus menggunakan sistem pemilihan pengurus yang menutup celah dengan begitu kuat, agar jangan sampai orang-orang luar bisa masuk mempengaruhi siapa yang bisa menjadi ketua umum PBNU, siapa yang bisa menjadi Rais Am. Bagaimana caranya? Contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam memilih ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya menggunakan sistem perwakilan. Menerima sebanyak-banyaknya calon dari bawah, kemudian ditanwir dipilih beberapa orang, kemudian di muktamar dipilih 39 orang. Dari 39 orang ini dipilih oleh 2.600 peserta muktamar, sehingga orang lain tidak bisa itu mengasih uang kepada 2.600 orang itu. Kemudian terpilihlah 13 orang. Setelah 13 orang ini terpilih menjadi formatur, 13 orang ini kemudian bermusyawarah
untuk menjadikan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Ini sangat menutup adanya celah bisa masuknya bohir-bohir untuk mempengaruhi kepengurusan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak usah malu untuk PBNU, untuk PWNU dan PCNU menggunakan sistem Muhammadiyah agar nilai-nilai keikhlasan yang tadi telah orkestrasi oleh Gus Dur di dalam sambutan dalam Muktamar ke-30 di Lirboyo itu, bahwa dirinya menangis ketika ada pengurus PCNU dengan bangga melaporkan kepada Gus Dur bahwa hubungannya sebagai ketua PCNU dengan Bupati baik-baik saja. Kata Gus Dur, saya menangis. Sejak kapan NU pengurusnya itu lupa kepada Tuhan, ingatnya kepada Bupati, atau sebaliknya, au kama qala Gus Dur. Nah, ini saya kira kita sebagai warga NU ingin melihat organisasi kita ke depan ini betul-betul organisasi independen. Bahkan Gus Dur mengatakan masih di dalam sambutan di Lirboyo itu bahwa saya sekarang presiden. Waktu itu Gus Dur jadi presiden ketika menghadiri dan memberikan kata sambutan di Lirboyo itu. Saya presiden, tetapi warga NU, pengurus NU harus tetap kritik kepada pemerintah. Baik-baik boleh dengan saya, tapi harus tetap kritik. Ini yang saya kira hari ini kita lupakan dawuh Gus Dur radhiyallahu anhu itu. Maka untuk itu kita sebagai organisasi masyarakat yang berbasis umat, berbasis ulama, harus memiliki nilai amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan hanya itu bisa dilakukan jika pengurus yang terpilih betul-betul pengurus yang suci dari kepentingan dan intervensi pada saat pemilihannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Terima kasih. Oke, baik Kiai Imad. Saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, di tengah tantangan zaman ini kan ya, seperti isu tambang dan lingkungan, ini bagaimana peran NU seharusnya tampil secara etis dan transformatif, dan lagi terhadap polemik nasab kemudian yang lainnya, apakah hari ini NU masih punya ruang yang cukup untuk otokritik dan pembaruan pemikiran dari dalam? Ini kan Anda juga termasuk orang yang cukup dekat dengan orang-orang struktural dan pernah menjadi pengurus NU, PCI NU ya, Sudan itu. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat saya untuk Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga Al-Mukarram Fadhil Duktur Kiai Haji Ubaidillah, dan tak lupa juga Pak Yusuf Mars yang terus mengawal At-Tanwir An-Nahdi, pencerahan ala NU, pencerahan ala Nahdlatul Ulama, yang selalu familiar dengan kepentingan-kepentingan akar rumput, kepentingan masyarakat. Ini saya tadi menyimak pemaparan Kiai Obed dan juga Kiai Imad ya. Jadi ada 2 poin yang penting untuk dijadikan sebagai muhasabah ya, evaluasi bersama ya, termasuk warga Nahdliyin ya, terutama juga NU dari kalangan struktural, karena memang kritik yang membangun itu berpahala. Kita dapat pahala ketika melakukan kritik yang konstruktif, baik untuk diri kita sendiri sebagai institusi maupun untuk diri orang lain. Poin yang pertama yaitu persoalan nasab ya. Ini yang saya bahas, persoalan nasab. Persoalan nasab ini masuk ranah gerakan keilmuan, yang tentunya dalam NU dulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda. Ya, dulu itu jumlah profesor NU itu sedikit, dokter NU itu nggak sebanyak sekarang. Bahkan jumlah kampus NU pun nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu wadah untuk
penajaman intelektual, pengembangan keilmuan, diskusi turos, produk intelektual ulama-ulama sebelumnya itu diwadahi di katakanlah LBM, Lembaga Bahsul Masail. Lah bagaimana sekarang ketika ada kasus ya yang susah untuk dipecahkan atau memang sengaja tidak mau dipecahkan. Sebutlah itu persoalan nasab. Lah, apakah berarti NU ini nggak punya SDM untuk memecahkan masalah nasab ini? Tentu kan SDM ada. Tetapi apakah belum ada paradigma untuk bisa mendudukkan persoalan masalah nasab ini? Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Ketika NU itu dalam segi kajian intelektual sekarang kan representasinya Gus Ulil ya. Yang mana beliau ini kan ya dulu kan lebih dikenal dengan Neo Mu'tazilah ya, Mu'tazilah baru dari kalangan kalangan liberalis di NU, dan itu semua bisa memaklumi. Yang di sini sekarang beliau menjadi salah satu ya aktor kunci dalam pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama yang membawai lembaga-lembaga, banom-banom ya dan seterusnya. Nah ini kalau melihat dari paradigma Gus Ulil ini masih memang ya walaupun beliau sebagai pemangku kajian Ihya Ulumuddin ya hemat saya ya masih tetap lebih ke kiri. Ya katakanlah di tengah-tengah ini posisinya Basiroh ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah posisinya wasabi ya, sebagai wasit berada di tengah-tengah antara nos ya paradigma tekstualis dan antara aklin paradigma rasionalis ya nalar. Ini posisi tengah-tengah adalah posisi Basiroh ya, posisi Basiroh ini adalah posisi yang dimana ya sebagai umat beragama, umat Islam apalagi sebagai ulama yang memegang persoalan wujudan, persoalan intuisi, persoalan nurani. Ya tidak hanya nurani persoalan kemanusiaan, tapi juga nurani keagamaan yang melibatkan aspek-aspek taklifi, aspek-aspek ketuhanan. Nah ini yang mungkin lebih condong kepada dimensi ya lebih ke kiri, ya kurang ke tengah. Ya walaupun secara sikap tadi ya mungkin disebahasakan dengan murji'ah, tapi secara nalar ini ya masih lebih banyak kepada Mu'tazilah gitulah. Nah, terlepas dari hal itu ya, dari persoalan Gus Ulil yang sekarang ada di ranah riayatul ummah, bukan lagi ranah wacana seperti di era-era JIL, jaringan Islam liberal dulu. Ya, terlepas dari itu semua, gerakan keilmuan ini mendapatkan momentum dengan adanya polemik nasab. Ya, saya terinspirasi dari Mahaguru di PBNU. Beliau adalah Kiai Haji Mustafa Bisri ya, Gusmus. Gusmus itu waktu mengisi acara hall di Lirboyo ya, hall Ar-Risalah di Lirboyo ini bisa diakses di YouTube, masih ada sampai sekarang. Gusmus itu ya mengajak ulama-ulama cendekiawan, kiai-kiai Nahdlatul Ulama ya tanpa gengsi lah belajar kepada ulama-ulama Syiah dalam masalah studi komparatif, termasuk studi sains. Jadi ulama-ulama Syiah itu juga sainsnya itu melek. Masalah mazhab pun tidak hanya mengkaji mazhab Syiah, tetapi juga mazhab Sunni pun dipelajari dengan teliti. Ya, Kiai Said juga bilang ke saya, ya di Iran aja Bukhari Muslim dipelajari. Kita orang Sunni malah lebih kepada fikih oriented. Bahkan persoalan hujjah sunnah pun ya kita dilewati oleh kajian-kajian ala Albani atau ala Saudi Arabia. Nah ini otokritik, sebuah otokritik dalam masalah gerakan keilmuan. Nah itu dari segi kajian turos mazhab. Terus bagaimana dengan kajian sains? Yang tentu jarang seorang saintis yang juga alim dalam masalah turos, demikian juga kiai yang alim turos jarang juga
beliau-beliau ini yang saintis. Ya, saintis kayak Dr. Sugeng itu yang ahli masalah genologi, gen manusia, ya, atau orang menyebut ahli gen ikan dan sebagainya. Yang penting secara sains itu adalah masih berkaitan satu sama lain. Nalar masalah gen itu. Nah, ini saintis-saintis di NU itu sudah sangat banyak, dan andaikan diakomodir, diberi wadah untuk FGD, ya, forum group discussion, itu luar biasa. Ya, tidak kalah dengan Iran, ya. Seperti bahasanya Dubes Zuhairi Misrawi itu yang ada di Tunis. Ya, itu kan juga di Facebooknya nyebut ya NU perlu belajar dari Iran soal masalah sains itu. Nah, ini gerakan keilmuan. Jadi momentum ini soal nasab ini seperti membuat shock ya kiai-kiai NU yang biasanya diskusi fikih kok diajak diskusi nasab. Nah, ini sebenarnya ya evaluasi agar NU tetap menjadi pelopor keilmuan sebagaimana namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nah, itu soal masalah gerakan keilmuan. Kemudian masalah gerakan ekonomi, ini memang pemikiran-pemikiran yang brilian itu kadang pro kontra di internal Nahdlatul Ulama itu. Sebutlah dalam hal ini saya terinspirasi dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu beliau itu luar biasa, memiliki gagasan ekonomi syariah, ya. Pembangunan ekonomi itu dari bottom up, bukan top down, dari masyarakat ke negara, bukan sebaliknya dari negara ke masyarakat. Lah, gagasan-gagasan brilian Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan kemudian ya nggak tertampung di NU, dan beliau membuat sendiri wadah namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, ya, yang disingkat dengan MES. Itu pelopornya, inisiatornya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan itu adalah ya tokoh Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, ya ini apakah proyek itu lebih penting dari diskursus ekonomi? Ya, kalau misalnya di PBNU lembaga pengusaha itu apakah mengurusi tambang, ataukah tambang itu diurus oleh oknum-oknum pengurus PBNU? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi ini masuk ranah tambang. Tambang itu masuk ranah kepengurusan lembaga di PBNU, katakanlah lembaga pengusaha yang baru itu, ataukah masuk person-person yang ada di kepengurusan PBNU. Nah, ini yang juga bagian dari otokritik, di samping juga kajian maslahah dan mafsadah lingkungan tadi yang sudah disampaikan Kiai Ubaidillah dan juga Kiai Imad. Jadi dari sini, jadi mendudukkan posisi Aswaja yang disebut dengan moderat tengah-tengah, ini penting untuk dikaji secara intelektual akademik. Jadi kalau dulu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang punya maksud untuk edukasi, untuk mendidik masyarakat. Ya, Aswaja ya mengikuti 4 mazhab Sunni, ya, dan seterusnya, itu dalam rangka memudahkan pemahaman masyarakat zaman dulu. Nah, sekarang masyarakat sudah maju, sudah luar biasa. Nah, ini persoalan paradigma keilmuan. Tengah-tengah itu di mana? Ya, masalah tengah-tengah, terus ke kanan itu ada angka 1 sampai 10, ke kiri juga ada angka 1 sampai 10. Kalau terlalu mendekati angka 10 itu berarti kan kalau ke kiri terlalu liberal, kalau ke kanan ya terlalu radikal atau terlalu skriptualis, ya Wahabisme lah gitu. Nah, ini pandangan saya. Otokritik itu adalah dalam rangka untuk membangun ya kita dalam menjemput abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya, ini pandangan dari saya, Pak Yusuf. Saya menyampaikan kritik ini kelanjutan dari kritik-kritik sebelumnya. Ya, katanya Imam Ja'far Shadiq itu ya orang yang baik, orang yang mulia itu mencintai orang yang mengkritiknya. Jadi karena apa? Yaitu berarti tanda ya kita itu punya rasa peduli satu sama lain. Jangan sampai suara-suara arus bawah ini diabaikan oleh kalangan elit PBNU, ya nanti
yang kedepannya justru tidak menjadi kekuatan. Ya, jadi bahwa Habibullah mengingatkan untuk terus bersatu, kita tetap bersatu. Seperti tadi Kiai Imad memiliki perspektif yang positif masalah permusuhan. Ya, memang permusuhan dalam hal positif, dimaknai dalam arti positif itu juga menemukan relevansinya. Karena apa? Ya, kalau memasukkan sejarah, memasukkan nasab dan lain-lain, termasuk memasukkan makam itu kezoliman, berarti PWI dibentuk untuk memusuhi kezoliman. Ayatnya jelas, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali untuk apa? Makhluk-makhluk yang zolim. Iblis yang zolim, setan yang zolim, jin yang zolim, termasuk manusia yang zolim. Nah, ini kezoliman. Jadi keberadaan PWI ini bukan diartikan secara negatif menurut instruksi PBNU, tapi diartikan secara positif, yaitu memusuhi kezoliman. Itu Pak Yusuf. Singkat dari saya. Oke. Dan saya mohon maaf karena kebetulan ada uzur, jadi saya sekalian pamit kepada Kiai Imad dan Dr. Ubaidillah. Saya sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, ya, dan selalu kuat menghadapi berbagai cobaan-cobaan atau tekanan-tekanan sosial, tapi semuanya untuk masa depan bangsa ini, bukan untuk negara saja, tapi untuk masa depan bangsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Baik, terima kasih Dr. Ribut. Nah, masih di Tunis kan? Apa di Sudan? Ya. Masih di Sudan. Ya. Oh, masih di Sudan, ya, ya. Oke, KPN mungkin ada tambahan terhadap podcast malam ini, yaitu mungkin KPN bisa melihat, gitu kan ya, sebagai tokoh pesantren, bagaimana pesantren bisa menjadi ruang advokasi keadilan ekologis dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, atau mungkin bisa melihat bagaimana sebetulnya sikap terhadap reaksi keras sebagian katakan sebagian masyarakat atau organisasi, bahkan munculnya instruksi PBNU terkait isu atau polemik nasab ini. Silakan. Mengedukasi kepada masyarakat untuk betul-betul bisa merasakan la yastawil khabithu wat thayyib. Jadi sesuatu yang baik dan yang tidak baik itu benar-benar berbeda. Saya ingin masyarakat betul-betul memahami siapakah di tengah arus informasi ini yang mengadu domba dan membuat perpecahan. Itu jelas, Mas. Mereka yang mengada-ngada. Mereka yang berbicara atau menyampaikan perkataan, ungkapan atau narasi yang tidak sesuai dengan fakta dan keilmuan. Nah, tetapi yang sesuai dengan fakta dan keilmuan itu tidak mengadu domba, tidak mengada-ngada. Justru itu harus dijadikan sebagai nilai keutamaan dan pengetahuan yang masuk dalam pembelajaran. Di Al-Quran itu rata-rata yang samar disimbolkan dengan sifat setan atau iblis, itu kan yang samar, tidak memiliki prinsip dasar keilmuan atau tidak memiliki perspektif atau hasil kajian yang betul-betul sesuai dengan fakta. Yang pandangannya masih samar, itulah yang disebut framing itu, Mas. Tetapi seluruh yang berbasis ilmu pengetahuan itu justru diperintahkan di dalam teks kewahyuan maupun teks kenabian, sesuatu yang harus bisa diambil, dijadikan pelajaran, dijadikan basis nilai-nilai keutamaan, dijadikan prinsip pengetahuan dan prinsip pembelajaran. Jadi saya ingin masyarakat bisa membedakan mana yang hoak, mana yang framing, dan mana yang betul-betul mencerahkan dan membebaskan. Itu sangat mudah bisa diukur, yaitu mana yang sesuai dengan keilmuan, itulah yang keutamaan yang harus dipelajari, bahkan harus disuarakan. Tapi mana yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itulah yang framing, itulah yang hoak. Yang kedua, Mas Yusuf, NU mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, Mas Yusuf, yaitu menjaga apa yang menjadi prinsip teks kewahyuan dan kenabian yang sering kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Sama, ada tali
pengikat, ada titik temu antara kajian nasab dengan tambang ini, Mas. Apa titik temunya? Yaitu di hifdzun nasl, menjaga kelangsungan generasi kita. Kalau tesis itu tidak disuarakan sebagai sebuah temuan yang berbasis ilmu pengetahuan, itu akan terjadi kerusakan yang betul-betul merusak sistem keberlangsungan generasi kita, sehingga akan dihancurkan oleh sistem glorifikasi dan interpolasi yang betul-betul tidak bertanggung jawab. Jadi betul-betul merusak an-nasl di situ, Mas. Lah, apa hubungannya dengan pertambangan? Pertambangan juga begitu, Mas. Artinya apa? Menambang boleh, tapi yang tidak berdampak izah pada lingkungan, baik lingkungan hidup manusia maupun lingkungan hidup sistem kealaman di luar manusia. Nah, tetapi kalau sekiranya pertambangan itu merusak lingkungan, di situ ada izah, jangan dilakukan. Nah, mengapa? Karena akan membahayakan bagi generasi kita. Jadi saya ingin menegaskan bahwa diskursus nasab itu memiliki titik temu dengan diskursus pertambangan yang ramai sekarang ini, Mas, yaitu terkait dengan hifdzun nasl. Dan yang saya herankan melibatkan oknum-oknum tertentu di PBNU. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, Ki Obed, luar biasa. Sebagai informasi, saya juga tadi dikirimin oleh kawan, yaitu statement Martin van Brunessen. Dia yang mengkaji tentang NU, menyayangkan terhadap sikap Gus Ulil sebetulnya. Saya tidak tahu apa Van Brunessen itu konteksnya seperti apa, tetapi tadi melihat bahwa ada sosok seorang yang diandalkan atau handal intelektual NU, yaitu Gus Ulil. Van Brunessen mengatakan ini adalah sebuah keprihatinan, karena mestinya NU memberikan sebuah narasi besar, jadi secara garis besar, tentang bagaimana fikih lingkungan, ekologi, dan juga memberikan sebuah wacana yang produktif terhadap atau kritis terhadap masalah ekologi. Baik, Ki Imad, sebagai closing statement ini kan kita perlu sekali gituan ya, bahwa dalam arus sejarah kadang kapal besar seperti NU ini perlu membaca ombak dengan seksama. Kenapa? Jadi tidak hanya sekedar bertahan, tapi tetap membawa umat menuju pelabuhan keadilan dan keberkahan. Ini soal berkah ini kan selalu menjadi nomor satu di Indonesia, dan banyak yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu memberikan sebuah pencerahan dan keberkahan kepada umat. Tetapi banyak pula yang mengkritik bahwa Kiai Imad adalah membawa keterpecahan umat atau polarisasi umat. Nah, mungkin di dalam podcast seperti ini kali ini Kiai Imad bisa membuat sebuah klarifikasi. Silakan. Baik. Sebelumnya itu tentang Dr. Ribut yang memberikan penguatan terhadap narasi saya tentang permusuhan, bahwa memang ada relevansinya jika kalimat permusuhan itu dimaknai secara positif. Nah, itu poin untuk Mas Yusuf juga, agar tidak selalu menggoreng-goreng kalimat permusuhan kepada PWI itu. Kemudian tentang Martin van Brunessen. Saya tidak menggoreng, Kiai, hanya memberikan sebuah penafsiran terhadap kata-kata dan kalimat serta fenomena yang ada, Kiai. Iya, itu tafsirannya cuma salah. Tafsirannya jelas salah, dan itu tafsiran standar masyarakat di akar rumput yang juga dari kami, dari PWI banyak yang juga salah memahami itu. Nah, kemudian tentang Martin van Brunessen itu, tentang fikih politik, seharusnya PBNU memberikan sebuah narasi besar, sumbangsi tentang pemikiran fikih lingkungan misalnya. Itu akan ada konflik interest, Mas Yusuf, karena pada hari ini sikap PBNU menerima tawaran mengelola tambang.
Bagaimana jika misalnya LBM membahas tentang fikih lingkungan, tentang dampak negatif daripada tambang, menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tetapi dalam saat yang sama kemudian ada narasi narasi-narasi itu diinterupsi atau dianomali oleh sikap PBNU yang menerima usulan tambang. Itu tentang tambang itu. Kemudian tentang Mas Yusuf mengatakan bahwa selain ada dampak positifnya, penelitian ilmiah saya ada yang mengatakan membawa perpecahan. Saya kira dalam sebuah dalam sejarah lah, kita katakan dalam sejarah dari zaman dulu, setiap kebenaran yang baru, yang di dalam kebenaran itu mengandung variabel mengancam status quo dari apakah dari objek kebenaran itu sendiri atau dari hal-hal yang terkait dengan objek itu, maka tentu akan ada pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri ketika membawa kebenaran Islam ini membawa perpecahan antara Bani Quraisy sendiri. Bahkan di kalangan Bani Hasyim sendiri terpecah belah. Ada yang menerima proposisi dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai nabi, ada yang menolak. Bahkan paman-pamannya banyak yang menolak sejak awal. Bahkan ketika perang Badar itu, Abbas itu dengan Abi Thalib belum bersama Nabi. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib itu perang di barisan yang diametral dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk beberapa sepupunya seperti Ja'far dan lain sebagainya itu masih bersama orang-orang kafir. Nah, jadi saya kira kebenaran itu tidak misalnya ketika datang suatu itu bisa disebut kebenaran harus diterima oleh seluruh orang. Sehingga itu mencari sebuah ciri khusus dari kebenaran. Tidak demikian. Kebenaran ciri khususnya ketika diberikan atau dilemparkan kepada halayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi adalah bagi pengembannya seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Nah, bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi. Karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Nah, adapun hal-hal yang lain seperti framing-framing, sekarang ini kan mereka lagi gencar-gencarnya membuat channel-channel YouTube baru, kemudian membuat narasi-narasi, framing, kemudian mendiskreditkan, membunuh karakter. Saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya, artinya itu laka ajine kalau kata orang Banten itu. Tetapi itu tidak akan membuat saya itu kemudian mengendurkan semangat untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Bahkan itu semakin dilakukan oleh Ba'alawi dan kibin-kibinnya akan membuat semangat saya dan juga teman-teman, saya yakin itu akan semakin bersemangat lebih daripada semangat sebelumnya. Karena berarti di situ masih ada perlawanan dari orang-orang yang mengusung kepalsuan itu, maka itu adalah sebuah tantangan bagi para pejuang untuk terus berjuang. Nah, coba perhatikan oleh Mas Yusuf. Sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada sudah.
tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Balawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Balawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting kayak anak kecil tuh, di roasting atau dia membuat narasi playing victim yang ada itu, atau mengemis-ngemis ingin diakui, atau melaknat-laknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah. Karena itu efeknya akan sangat fatal sekali, karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Balawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA, bahwa Balawi itu B, bahwa Bani Hashim itu J1. Kemudian mereka mau menerima daripada video-video yang sengaja dibuat oleh Balawi dan kibin-kibinnya ini yang membantah narasi tentang validnya tes DNA. Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi Dr. Sugeng. Dan itu tidak akan mungkin mereka lakukan, dan tidak akan ada dokter yang bergerak di bidang DNA yang berani mengatakan berbeda dengan Dr. Sugeng. Tidak bakal ada itu. Karena saya juga selain apa yang kita baca dan kita saksikan dari podcast-podcastnya Dr. Sugeng, itu membaca narasi-narasi dan jurnal-jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh para pakar-pakar dari luar negeri. Dan semuanya itu kesimpulannya sama, bahwa tes DNA dengan YDNA itu dapat dan 99% dapat menelusuri nasab yang jauh, dan tidak mungkin seorang kakek dari 5.000 tahun yang silam berbeda haplogrup dengan orang-orang yang ada hari ini dari YDNA. Dan ini sudah semuanya para pakar DNA mengatakan itu. Kemudian adakah yang bisa membantah daripada kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa memang semuanya itu telah terbukti, dalil-dalil yang mereka suguhkan semuanya palsu. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Sohib Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Sohib Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakron, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi? Nah, yang ada itu hari ini, Mas Yusuf, usaha mereka adalah
mendatangi kiai-kiai yang tertengarai masih menjadi muhibbin, atau mereka yang belum terdengar mendukung kajian ilmiah bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Kemudian mereka datang ke rumahnya, di belakangnya santrinya atau anak buahnya suruh megang kamera memvideokan. Nah, dengan harapan kiai yang didatangi ini cium tangan ke Balawi itu. Nah, kalau sampai cium tangan, nanti kameranya, videonya akan dibagikan. Kiai pondok pesantren anu masih mencintai habaib, masih tunduk kepada habaib walaupun kiai sepuh dan habaibnya masih muda. Ini yang mereka lakukan. Video Gus Kausar beberapa tahun yang lalu yang nunduk itu pada Habib sekarang diputar-putar terus saja. Padahal video Gus Kausar itu video sudah lama. Ketika ada seorang Habib, Gus Kausar kayak hamba sahaya itu tuh. Yang kita melihatnya juga agak kasihan lah, agak miris. Itu sekarang diputar-putar lagi video Gus Kausar ketika bertemu dengan seorang Habib, dia nunduk-nunduk kayak hamba sahaya itu. Nah, padahal itu sudah lama videonya. Itu diputar-putar lagi agar mempengaruhi publik. Padahal sekarang lihat Gus Kausar yang baru. Kemarin dia habis ketemu dengan Habib, saya lihat gagah perkasa dia salamannya itu. Tidak seperti waktu zaman dulu. Lihat kemarin, saya ngelihat dari Ketua PWNU Jatim, salaman dengan Habib, gagah perkasa sekarang salamannya. Walaupun belum pernah ada narasi dari kiai-kiai kita itu bahwa dia membatalkan nasab Balawi. Tetapi sikap-sikap mereka sekarang sudah berubah. Gagah perkasa sebagai cucu daripada para raja, cucu dari para ulama besar yang mereka telah sekarang menyadari bahwa mereka lebih mulia daripada Balawi. Karena memang mereka lebih mulia dari Balawi dan tidak ada satu alasan pun yang membuat Balawi lebih mulia daripada kiai-kiai kita itu, enggak ada. Apa yang membuat Balawi lebih mulia dari kiai kita? Tidak ada satu alasan dan satu variabel pun yang membuat Balawi itu bisa dianggap secara ilmiah lebih mulia dari kiai kita. Tidak ada. Dari amalnya, dari akhlaknya, dari ilmunya, dari keturunannya, tidak ada. Bahkan dari kekayaannya juga. Nah, ini jadi alhamdulillah saya lihat para kiai-kiai kita yang kelihatan masih bergaul dengan Balawi pun mereka bergaul dengan kemuliaan dan kehormatan. Bukan lagi sekarang bergaul dengan penuh kehinaan sebagai hamba sahaya seperti masa lalu. Mereka sekarang mulia. Bagaimana seorang Bapak Idrus Ramli ketika diundang di Rabita Alawiyah, gagah perkasa dia. Tidak seperti budak lagi. Sekarang dimuliakan dia oleh Rabita Alawiyah. Sekarang Rabita Alawiyah baru tahu kemuliaan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pesantren. Seorang Bapak Idrus Ramli pun gagah perkasa dan dimuliakan. Yang masa lalu tidak pernah itu seorang Bapak Idrus Ramli dimuliakan oleh Balawi. Paling jadi jongos-jongosnya. Tapi sekarang dia berani mengkritik Balawi. Walaupun juga dia tidak mendukung saya. Tetapi dalam jiwanya sekarang sudah tumbuh bahwa saya lebih mulia daripada Balawi yang bodoh-bodoh itu. Nah itu yang terjadi alhamdulillah. Jadi hari ini bukan hanya orang yang gabung PWI, orang yang berani menarasikan Balawi putus, yang tidak pun, yang belum pernah kita dengar narasi mereka, sudah tercerahkan. Minimal dalam jiwa mereka telah memiliki sebuah nilai bahwa memang Balawi tidak pantas dimuliakan. Demikian Mas Yusuf closing statement saya, dan mudah-mudahan untuk masa-masa depan kita tidak akan lagi melihat para Balawi merasa lebih tinggi dari para ulama-ulama kita, dan tidak ada lagi narasi bahwa mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita memberikan pencerahan kepada kita seperti yang selama ini beliau lakukan.
Baik, Pak Binsa, malam ini kita telah membaca ombak, menggali lebih dalam dinamika NU di tengah polemik nasab dan isu tambang. Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita sedang mengingatkan bahwa agama bukan sekedar simbol dan keulamaan bukan semata warisan. Ia adalah tanggung jawab moral, akhlak publik, dan keberanian menegakkan kebenaran. Mesti melawan arus. Seperti Kiai Imad di tengah arus deras bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah, kemudian memberikan sebuah narasi yang berlawanan dengan arus yang deras. Semoga obrolan malam ini jadi pengingat bahwa NU bukan milik elit, bukan hanya milik pengurus, bukan hanya milik keturunan, tapi milik umat. Dan tugas kita bersama menjaga agar bahtera besar ini tak kehilangan arah. Podcast ini saya tutup dengan quote-nya filsuf Prancis, yaitu Michel Foucault, yaitu dia berkata, di balik setiap wacana selalu ada pertarungan kuasa. Inilah yang saya baca, bagaimana kata-kata atau wacana yang dilakukan oleh Kiai Imad mendekonstruksi tentang nasabah Alawi itu mengakibatkan sebuah pertarungan. Pertarungan apa? Ya, pertarungan kuasa sosial, kemudian juga hegemoni sosial dan sebagainya. Maka dalam setiap percakapan ini mari kita mengupayakan ruang nalar, nurani dan masa depan yang lebih objektif, Islam Nusantara yang lebih rasional melihat persoalan atau fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa bersama saya Suparep di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta para tokoh-tokoh yang lainnya yang membahas tentang terguncangnya PBNU atas beberapa permasalahan-permasalahan, diantaranya polemik nasab yang belum selesai dan juga masalah tambang. Semoga saja pernyataan-pernyataan dan tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa menjadikan sebuah pertimbangan bagi pengurus PBNU untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.